Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang rahmati Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Tema kajian pagi hari ini karakteristik wali Allah dan wali setan. Karakter itu watak, sifat, ciri-ciri ya. Anak-anak mungkin belum dengar, tapi mungkin sudah dengar ada orang yang ngakunya bisa terbang, ada yang bisa, yang bilang paham bahasa bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Injil. Nanti saya setelkan dulu ya. Saya setelkan ada beberapa ini kisah-kisah karo apa namanya, khurafat ya. Ada pesawat kok mundur. Ini kalau main ya Pak, ini saksinya Habib Syekh Solo kan, Habib Ahmad ini nanti pada wangsul teng kiamat. Niki pun pesawatnya biasa teng bandara ini kan biasanya kan sak jam saat diringi dan ini kan harus ada di bandara check in. Nah Habib Ahmad ini pun di susu kalian keluarga. Habib niki pun jam segini pun jam sekian. Ini sudah harus check in Habib. Terus gampang, niki keluarga selain ada, nggak mungkin nyanda. Pelajarannya kita Boyolali ini Adi Sumar mau ya. Subhanallah, niki Habib Ahmad di bandara pesawat niku saya membahasakan dia baik. Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf orang lali pesawatnya balik. Pesawatnya subhanallah mundur balik. Pilotnya niku bingung. Karena apa? Karena Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sagaf. Ora top itu karomah Habib Ahmad As-Sagaf biasa wati mundur. Orang pesawat kok atret ya. Pesawat butuh bantuan alat eksternal seperti truk Mustang sebagai pendorong. Ini karomah Habib Ahmad, pesawatnya mundur. Nah, ini kayak gini wali atau ya, sekali lagi contoh lain ya, ada Habib bisa terbang ya. Pelajarnya mengatakan, wahai anak-anakku, aku ingin tahu sudah sampai mana kamu itu. Coba terbang saja, disuruh terbang saja. Terbang saja. Bagus. Tinggal yang kecil, kalau nggak salah Habib Rahman Segaf. Jadi Habib Rahman, terbang. Terbang apa? Aku tahu Pak. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebedes. Kemudian kata Habib Muhammad merusak itu. Tapi nggak mau rusak, nggak apa-apa dari saya. Terus ditembus kemudian merusak atap kamu.
Kemudian kata Habib Rahman Sekar, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, apapun langit itu aku tembus. Itu Habib Rahman Sekar. Masya Allah, Habib Rahman Sekar. Itu bajunya Habib Rahman Sekar kalau dibuka, ditaruh jendela, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dikit. Beliau punya tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan, dikira sama diisi, tasbih masih dipakai. Ya. Apakah yang seperti ini yang disebut waliullah ya? Apa? Jubaye kalau dicandalke apa? Zikir ya. Ini yang saya sendiri dengar berkali-kali dalam setiap acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena kebetulan mbah saya, Pak D saya, Pak Ali saya itu semua adalah mursyid-mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, kecuali bapak saya dan saya. Sehingga saya hampir waktu SD SMP itu tiap tahun itu denger karomah ini. Ya. Dasyatnya karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani disebut-sebut sebagai rajanya wali Allah atau Sultanul Auliya. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan ada seorang pelayan Syekh Abdul Qadir yang meninggal dunia. Kemudian istri sang pelayan itu datang menghadap beliau, mengadukan kematian suaminya sambil menangis. Melihat kejadian itu, timbullah belas kasihan dalam hati beliau karena ratapan tangis itu. Lalu pada sore harinya, terbanglah Syekh Abdul Qadir Jailani ke angkasa, mengejar malaikat maut yang sedang berada di langit membawa kerajaan Marnawi yang penuh berisi ruh manusia. Karena pada saat itu, malaikat maut baru saja menyelesaikan tugasnya mencabut nyawa manusia yang sudah sampai ajalnya pada hari itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meminta kepada malaikat maut supaya menyerahkan nyawa muridnya kepada beliau, atau malaikat itu mengembalikan nyawa muridnya pada badannya semula. Namun permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, Syekh Abdul Qadir Jailani merebut dan menarik kerajaan Marnawi. Ya, jadi ceritanya ini ada seorang pelayannya Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal. Nah, istrinya ini sedih lapor sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, suamiku meninggal, saya hidup sendirian. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani segera terbang menyusul malaikat Israel. Itu saya berkali-kali dengar cerita itu. Ya, sebentar, lanjutannya ini apa yang terjadi? Oh maaf, belum terlalu nih. Nggak bisa ya. Lanjutannya setelah itu apa? Syekh Abdul Qadir Jailani terbang mengejar malaikat Israel. Diminta pokoknya nyawanya pelayan saya harus dikembalikan ke tubuhnya. Malaikat Israel tidak bersedia. Oh, ini perintah Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani bertarung sama malaikat Israel. Kuat Syekh Abdul Qadir Jailani, kantong nyawa yang dibawa oleh malaikat Israel itu merojol. Tahu merojol? Nah, merojol, nyawa-nyawa yang hari itu dicabut, tiba kabeh, urip kabeh. Wallahi, saya dengar kayak gitu berkali-kali. Ya Pak, malaikatnya bingung. Wah, gimana ini nanti? Lapor ke Allah, ya Allah, orang-orang yang hari ini harusnya mati tidak jadi mati gara-gara Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus Allah, ya itulah karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba, ini kan berkaitan dengan tauhid ya. Idza jaa ajaluhum la yu'akhkharu. Ya. Kalau ajalnya sudah tiba tidak bisa diundur walaupun 1 menit atau dimajukan walau 1 menit. Ini sudah berkaitan dengan qada dan qadar. Nah, tapi orang-orang itu kagum dengan cerita kayak begini nih. Ya, oh ini karomah. Nah, lagi ini ada namanya Mama Gufron namanya. Abdul Gufron. Nah, sekarang lagi viral ya. Ada yang memancing bagaimana
mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu. Maka inna kalimat kitab fa'alahiyakum faqad alai inna kalimat ummati fi inna kalimat fi Allah la yasmi inna kalimat Makkah Madinah laqad inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inna rahmatan sahabat Sayyidina Umar Utsman Abu Bakar la qad inna kalimat fi Allah subhanallah. Maka inna rahmatan Indonesia ma faqad inna rahmatan wa qad inna rahmatan Islam Indonesia ma faqad asyid inna kalimat fi Allah. Naam faqad inna kalimat Indonesia maka inna rahmatan kitab maka inna rahmatan Quran fa di inna kalimat Indonesia فقال إن أشهد أن كلمة في الله اللهم قال إن لما أمتي في إن كلمة في الله keprok yang paham cuma satu kan keprok ya. Ngomong apa tadi? Ada yang paham? Nah. Dia bilang itu bahasa Suryani. Nah. Saya ulangi lagi ini, yang paham bahasa Arab apa ya? Belajar bahasa Arab enggak? Nah, coba dengerin lagi ya. Ada yang memancing, bagaimana mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu. Maka inna kalimat kitab fa'alahiyakum faqad alai inna kalimat ummati fi inna kalimat fi Allah la yasmi inna kalimat Makkah Madinah laqad inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inna rahmatan sahabat Sayyidina Umar Utsman Abu Bakar la qad inna kalimat fi Allah subhanallah. Maka inna rahmatan Indonesia ma faqad inna rahmatan wa qad inna rahmatan Islam Indonesia ma faqad asyid inna kalimat fi Allah. Naam faqad inna kalimat Indonesia maka inna rahmatan kitab maka inna rahmatan Quran fa di inna kalimat Indonesia faqad inna asyhadu anna kalimat fi Allah allahumma qad inna lama ummati fi inna kalimat fi Allah keprok aduh. Nah ini coba lihat. Ada lagi. Nih. Saya tidak ada perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah ini sudah 29, satu salahnya kapan Allah Ta'ala menjadikan tanggal 5 semua kue kaya ngomong. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa urusane iso Gusti Allah. Nah, ini lagi ngaku apa? Telepon sama Allah. Pakai WA apa pakai anu itu ya? Nih. Yang ikut banyak ribuan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ini sudah 29. Satu salahnya apa Allah Ta'ala menjadikan tanggal 5 semua ini kalau ngomong nah makanya disalahkan wong berlaku urusannya disini Gusti Allah dan kalau tetapi kalau contoh saya bertanya tadi ya ini mereka membuat penetapan Ramadan dan penetapan Syawal sendiri. Dasarnya apa? Telepon sama Gusti Allah. Nah, yang ikut cukup banyak itu. Nah, cuma masalahnya dia sekarang pakai telepon atau pakai WA atau pakai ya. Ini ada juga orang yang dianggap sebagai wali, sangat terkenal. Bahkan para habaib pun takut kalau berhadapan dengan beliau, namanya Wan Sekhan. Namanya Wan Sekhan ini. Ini Fortuner dicoret-coret kayak gini, Pak.
Itu bukan hanya para kiai, para habaib, ya. Jenderal pun segen sama orang ini. Namanya Wan Seikhon. Terus biasa dipanggil Wan Sehan. Ini mobil Fortuner ini. Nah, konon ini cerita-cerita nggak jelas juntrungannya. Ini mobil dibeli pakai daun. Nah, jadi saya mau ngejelasin bahwa hari ini masih banyak percaya dengan beginian. Ya, makanya banyak pada tertipu umat Islam yang ada menggandakan uang. Nah, ini Syekh Waliullah, ya. Dikenal sebagai Waliullah ini, Wan Sehan ini. Nah, nanti silakan dibuka di YouTube. Itu apapun yang dimakan Wan Sehan ini buat rebutan, ngalap berkah. Monggo silakan. Jadi jenderal pun hormat kanan ini. Ya, ya. Nggak ada yang berani ganggu. Ya, walaupun ada ulama besar dia datang tiba-tiba nyanyi, nggak ada yang berani ganggu. Ya, karena orang Jakarta meyakini ini Waliullah, Wan Sehan namanya. Ini ada lagi Habib. Rasa cinta sama Rasulullah, dia pakai anting-anting. Ini namanya Hani bin Yahya Sagaf. Orang begitu mengagung-agungkan. Ini orang yang membentuk organisasi persaudaraan Indonesia Israel. Tuh lihat tatonya banyak banget. Itu masih pakai anting kayak gitu. Tapi nggak ada yang berani. Kalau ngaji banyak sekali yang datang, ya, karena menganggap bahwa ini adalah habaib waliullah. Padahal ini bukan orang yang ngerti agama, dia orang preman. Ya. Jadi ini berusaha saya melakukan sama komandan saya, Bibir, juragan jengkol, terakhir penonton dulu. Nah, beliau ngajarin saya, akhir tahu nggak, kalau cinta itu udah ada. Cuma kita cenderung mengerti karena kebahagiaan, karena kegembiraan. Nah, jadi mulutnya ngomong, ya, tasbihnya muter. Nah, itu orang bilang, wah ini hatinya tetap zikir gitu. Nah, seperti itulah yang hari ini dianggap sebagai para waliullah, para wali Allah. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan wali? Ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Apakah wali itu? Dalam Al-Quran terdapat 36 ayat yang terkait dengan wali. Dari 36 ayat itu terdapat kata aulia dalam bentuk jamak sebanyak 33 kali
dan kata wali dalam bentuk mufrad atau tunggal terdapat 5 kali. Dari 36 ayat terkait dengan wali tersebut, Allah menjelaskan kepada kita bahwa pengertian wali ialah orang yang mengikuti jalan hidup. Jika ia mengikuti jalan hidup yang diturunkan Allah melalui Rasulnya, maka orang tersebut disebut waliullah atau wali Allah. Sebaliknya, jika orang tersebut mengikuti jalan hidup setan, baik dari kalangan jin maupun manusia, maka wali itu disebut waliyus syaitan atau wali setan. Mereka juga disebut Al-Quran ikhwanus syayatin atau saudara-saudara setan. Jadi wali itu ada 2, waliullah atau waliyus syaitan. Nah, kalau bapak-bapak ini wali murid ya. Nah, jadi orang yang punya kemampuan lebih khariqul adah itu tidak dijamin bahwa dia adalah menunjukkan ketakwaannya. Ya. Wong dukun-dukun juga bisa, dukun-dukunnya Fir'aun bisa berani ditantang, nantang sihir, nantang mukjizatnya Nabi Musa. Ya. Salah kaprah tentang pengertian waliullah atau wali Allah. Banyak sekali kesalahan tentang sifat dan definisi wali Allah. Di antaranya waliullah identik atau hampir disamakan dengan karamah dan hal-hal yang bersifat khariqul adah atau di luar nalar manusia kayak tadi. Ya. Bisa ngatretke pesawat. Ada lagi yang tadi Mama Gufron tadi dipercaya bisa menghentikan hujan. Ya, walaupun ngomongin ngeracau kayak gitu, nggak ada yang berani untuk menentangnya. Kenapa? Karena dia punya kesaktian gitu. Ngarang 500 kitab dalam bahasa Suryani gitu. Ya percaya aja, dan yang percaya itu banyak. Ya. Wali Allah, wali adalah orang sakti yang bisa terbang, bisa menghilang. Sholat Jumatnya di Mekah, ini sudah sering dengar ya. Ada orang sholat Jumat di Mekah. Padahal kalau berangkatnya, kalau sholat Jumatnya jam 12, jam 1 sudah pulang, Mekah baru jam 8. Karena apa? Waktu Indonesia itu 4 jam lebih dulu daripada Mekah. Jadi kalau ada orang mengaku sholat Jumat di Mekah, tapi jam 1 sudah nyampe rumah, berarti dia bohong. Ini lagi rame, ada gua diyakini tembus sampai ke Mekah. Itu yang datang banyak orang, kemudian di situ itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Coba. Nah, kalau bapak-bapak yang sudah seusia saya atau ke atas pasti tahu yang namanya Gunung Kawi, nih. Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Pangeran Sambernyowo. Ini orang meyakini siapa yang datang ke sana, ya, itu akan jadi kaya. Sampai hari ini masih banyak yang melakukan itu. Nah, wali boleh berbuat apa saja tanpa batas aturan syariat karena makomnya sudah makom hakikat. Bahkan sebagian dari mereka berperilaku seperti orang gila. Nah, orang gila ini mereka sebut sebagai wali majdub atau wali yang sedang majdub, jadzab, kayak siapa namanya? Jadzab itu yang suka bikin konten Samsudin Jadzab. Jadzab itu rada kentir gitu loh bahasanya. Nah, jadi orang yang agak gila itu malah disebut wali. Nah, itu awalnya mungkin ada orang pinter kiai atau apa punya anaknya rada kurang gitu, akhirnya supaya kiainya nggak malu dibilang sedang jadzab gitu. Jadzab itu istilahnya fase orang, tahapan orang untuk masuk ke dunia perwalian. Nah, jadi stres dulu ya. Nah, mereka boleh berbuat kayak tadi ya. Wansehan itu dibilang wali majdub, dibilang wali
majdub, wali yang perbuatannya sudah tidak lagi dihitung dengan syariat karena kayak ya gitulah ya, kayak majdub, kayak orang yang hilang akal gitu ya. Apakah yang dimaksud dengan karomah? Nah, karomah itu apa toh? Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan karomah yang sebenar-benarnya adalah seseorang tetap bisa istiqomah. Allah Ta'ala tidak memuliakan seorang hamba dengan suatu karomah yang lebih agung dibandingkan dengan memberinya taufik untuk tetap melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, yaitu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini namanya karomah. Bukan bisa terbang, bukan kemudian bisa pindah-pindah tempat dengan cepat ya. Yaitu karomah, tapi bukan karomah yang dimaksud oleh Allah SWT seperti ini. Karomah yang paling hebat adalah istiqomah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam keimanan ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya puncak karomah yang paling tinggi adalah seorang tetap bisa istiqomah. Istiqomah belajar, istiqomah hifdzul Quran, istiqomah untuk berjuang, istiqomah untuk dalam kebaikan, itu namanya karomah, kemuliaan. Karomah sendiri artinya kemuliaan ya. Allah tidak memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar ketimbang ia diberi pertolongan untuk tetap bisa melakukan apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, dan menambah apa-apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Karena walayali itu, waliyun itu mencintai, waliyun orang yang dicintai. Nah, cinta Allah terbesar adalah karena istiqomah kita dalam ibadah. Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan syarat dikatakan karomah adalah bila terjadi pada orang yang lurus imannya dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian, maka keajaiban yang terjadi adalah padanya adalah dari setan. Jadi dia sholatnya tetap 5 waktu, nggak ada wali kok nggak sholat ya. Alasannya sudah makomnya bukan ibadah lagi, bukan apa namanya, tapi sudah bukan syariah lagi, sudah makomnya bukan hakikat. Nah, maka sering kita dengar cerita-cerita tentang para wali ya, itu bukan ketakwaannya yang diceritakan, tetapi kehebatannya. Contohnya Sunan Ampel jalan di sebuah hutan, tiba-tiba dirampok sama Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said ini seorang pemuda bangsawan tapi nakal. Dia ngerampok. Nah, ketika dirampok ini kisah loh ya, ini kisah, nanti antum bisa menilai kisah ini benar atau tidak ya. Tapi sangat masyhur. Ini riwayat dari Sunan Kalijogo ya. Nah, Raden Mas Said ini ngerampok, Sunan Ampel bilang, "Kamu ngerampok ngapain? Tuh lihat. Nek butuh emas sih. Nengok ndur." Nah, pohon kolang-kaling itu berubah jadi emas. Bingung Raden Mas Said. Wah, ngedek orang, ngadepi orang sembarang wong. Akhirnya dia tobat, dia pengen belajar sama Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini waliullah katanya, waliullah. Kowe ora tak tampa dadi murid nek ora terbukti kesetiaannya. Ya, terus Raden Mas Said disuruh jogo silo pinggir kali. Jangan pindah dari sini sebelum saya datang. Sebagai ujian. Bener-bener pengen belajar pura. Ditinggal pergi.
Sampai perjalanan jauh Raden Mas Sunan Ampel lupa kalau ninggal Raden Mas Said. Pas kelingan digoleki wis lumuten kabeh. Terus diangkat jadi murid karena dia jaga kali, namanya dari Sunan Kali Jogo. Itu ceritanya kayak gitu. Mana ada waliullah, ada orang mau belajar ngaji, mau tobat malah kon semedi, ya kan? Kalau dia itu waliullah pasti disuruh kamu wudhu, tak ajari wudhu, sholat, ngaji, maca Quran gitu ya. Bukan malah kon sila jaga kali. Itu kisah bukan hanya Kali Jogo, Sunan Geseng, Preso, Sunan Geseng Gerabak gitu ya. Nah, itu juga gitu, neng ketemu mbuh karo Sunan apa, ya gitu terus disuruh nunggu. Nek pancen kowe mau berguru, arep berguru sama saya, tunggu di sini sampai saya datang lagi. Akhirnya menunggu berhari-hari, tidak datang-datang, itu apa? Itu ilalang itu tumbuh nutupi awake. Nah, ketika wali itu datang lagi, lupa ditonggone hari dobong, jadilah Sunan Geseng. Nah. Legulai, nah cerita, nek memang ini waliullah, orang soleh ya, ada mau belajar agama kok malah suruh topo. Ini kan, cerita seperti ini banyak terjadi. Sampai akhirnya muncullah anggapan-anggapan. Kalau datang ke makamnya Raden ini, ya, Pangeran Sambernyowo, Pangeran Opo gitu ya, itu dapat kaya. Nah ada namanya di Gunung Kemukus. Itu syaratnya berangkat berdua laki-laki perempuan, tapi tidak boleh suami istri. Lalu di sana mereka berzina. Bagaimana? Jadi kaya? Jadi kaya. Memang jadi kaya. Kenapa? Karena iblis, setan, cara menjerumuskan orang-orang yang lemah imannya dengan seperti itu. Maksiat, syirik, akhirnya apa? Sudah, mereka percaya. Dengan percaya itu banyak orang datang. Akhirnya apa? Banyak orang terjebak dalam syirik. Itu cara ya, talbis iblis. Nah, orang menyangka bahwa dengan begitu berarti permintaannya dikabulkan, berarti Allah ridho. Padahal ya, dikabulkannya permintaan itu yang mengabulkan adalah iblis, setan, karena mereka jadi pengikutnya. Nah ini ya. Oleh karena itu Imam As-Sa'di mengatakan ya, kalau orang itu soleh maka kelebihannya adalah karamah, tapi kalau tidak soleh bukan karamah. Nah, contohnya para mujahidin di Gaza, ya, itu ya ragu apa namanya ini tasbih gede-gede ya ora. Mereka anak muda hafil Quran ya, itu waliullah. Nah, gambaran waliullah bukan seperti gambaran yang banyak orang di sini ya, yang aneh-aneh. Siapakah yang dimaksud dengan waliullah? Para penghafal Quran itu waliullah. Bayangkan ada Al-Quran di hatinya, 2 juz, 5 juz diamalkan. Waliullah itu kekasih Allah. Kekasih Allah itu nggak harus bisa terbang, nggak harus bisa ngatret ke pesawat atret itu, nggak harus bisa apa namanya jalan di atas air. Nah kalau di banyak masyarakat umum wali itu ya sing hebat-hebat, ora tedas tapak palauning pande, otot kawat balung mesti keringet wedang jahe. Kayak apa? Garut kocong nih. Nah, itu sing ampu-ampu itu namanya. Nah, bukan begitu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah
Sesungguhnya para waliullah, para wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang mencintai Allah, itu tidak ada perasaan takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Jadi waliullah itu cirinya iman dan takwa. Semakin kuat imannya, semakin dicintai Allah. Dicintai Allah namanya waliullah, mencintai Allah namanya waliullah. Ya, walaupun dia orang kecil, walaupun dia orang miskin, walaupun dia anak kecil, ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan, bukan kehebatan. Ya, kehebatan-kehebatannya yang disebut dengan khariqul ada atau karomah. Maka dari ayat ini jelas karomah adalah istiqomah dalam iman dan takwa. Itu karomah. Antum semuanya ini tiap hari kuat untuk murojaah berjam-jam, itu karomah. Ya, karomah karena yang memberikan Allah SWT. Walaupun di mata manusia biasa-biasa saja. Allah Ta'ala sudah mendefinisikan wali dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, definisi definisi itu maksud ya, dari wali itu apa? Maka nu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka orang-orang musyrik bukanlah wali-wali Allah, bukanlah orang-orang yang dicintai Allah. Wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka syarat utama disebut waliullah atau walinya Allah atau orang yang dicintai Allah adalah bertakwa. Nah, takwa itu ya, taatullah, ketaatan kepada Allah. Ya. Bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan meninggalkan larangannya. Sudah itu saja, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu waliullah. Imam At-Tabari rahimahullah menjelaskan, yakni alladzina yattaqunallah bi ada'i faraidihi wajtina bima'asihi. Nah, ini yang dimaksud bertakwa adalah ya, atau waliullah adalah orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Jadi semua kita bisa menjadi waliullah walaupun jalannya masih pakai sandal jepit ya. Tidak lagi ada dulu yang punya keyakinan ya, waliullah itu orang yang bisa punya ilmu tayyul ardi, ngelipet bumi ya, merem sholawat tekan Wonosobo ya. Buminya dilipet. Mereka meyakini bahwa doa Allahumma watwi anna bu'dahu, watwi itu watwi itu dilipetkan. Jadi memang dipendekkan jauhnya perjalanan. Nah, mereka meyakini kalau orang biasa ya mengentek rumangsa cepet, ning nek waliullah pancen cepet ya. Memang ini ada dalam surat An-Naml ada ya, ketika Nabi Sulaiman meminta tolong menteri-menterinya, pembantunya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah ifrit dari bangsa jin, aku bisa memindahkan singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Nah, belum sempat dia melakukan, wa qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang laki-laki yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkannya sebelum matamu berkedip.
ini karomah, tapi karomah ini datang dari ketakwaan. Ya, jadi memang ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah dalam kisah disebutkan asar sahih, beliau di tengah gurun pasir tiba-tiba ada singa. Beliau dengan tenang, wahai hamba Allah, tunduklah engkau kepada perintah Allah. Ya. Tapi beliau mintanya kepada Allah, bukan seperti tukang sihir kemudian setiap saat bisa nyihir. Ya. Nah, kita kan seakan-akan kalau waliullah setiap saat tiba-tiba bisa datang keajaiban, kayak umpamanya kalau sekarang yang SH teratai dan sebagainya itu ya. Nah, lihat Nabi Musa ketika para penyihir itu melemparkan tali-talinya, Musa dan Harun yang nabi, orang paling bertakwa hari itu di zaman itu, ada rasa gentar. Lalu Allah mengatakan melalui malaikat, la takhaf, jangan kamu takut, wa an alqi asak, ya, lemparkan tongkatmu. Nah, Nabi Musa melemparkan tongkat itu setelah diperintahkan, bukan tiba-tiba dia merasa punya aji-aji, punya tongkat wasiat, bukan, perintahkan dulu baru. Nah, kalau zaman sekarang kan kalau sudah punya tongkat kayak gitu, wes gaya apa-apa nggih. Nah, Nabi Musa itu tauhidnya luar biasa. Tongkat ini tetap makhluk, bukan karena ia yang megang, tapi karena Allah yang menghendaki. Maka ketika Nabi Musa di tengah gurun tidak ada minuman, beliau tidak kemudian coba-coba mbok menawa tongkate ya mandi, enggak. Wa an alqi wa an nidrib bi asakal hajar. Allah perintahkan, ya, pukulkan tongkatmu ke batu. Barulah wa an nidrib bi asakal hajar fajarat min nata asyar. Karena di tongkatnya ini dipukulkan ke batu, keluarlah 12 mata air. Tapi Nabi Musa nunggu. Ketika Nabi Musa dikepung dari belakang oleh pasukan Fir'aun, di depannya itu laut, ya nggak coba-coba. Mbok menawa tongkate mandi meneh, nggak gitu. Padahal sudah berkali-kali kan ini. Kalau orang yang nggak punya tauhid, dia akan coba, karena dia meyakini kekuatan ada di tongkat. Tapi karena kekuatan ada daripada Allah, maka nunggu izin dari Allah. Nah, begitu Allah perintahkan wa adrib bi asaqal bahr, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Nah, demikian juga Nabi Isa, wa ubril akmaha biiznillah wa uhyil mauta biiznillah. Ya, wa unabbiukum bima semua wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Minta izin Allah, ya. Aku bisa menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah. Nah, orang-orang yang mengaku wali-wali ini sampai naik dewe sak nggon-nggon ngobrol gitu. Ya, Nabi Muhammad apa ya tiap hari kemudian obral mukjizat? Enggak, ya. Wes masuk Islam ya, tak kayak enggak gitu kan. Hanya ketika tertentu kondisi terdesak, beliau minta sama Allah, baru Allah berikan pertolongan. Datangnya apa? Datangnya sebisalah 1,000 minal malaikati munzilin, ya. 3.000 malaikat turun berduyun-duyun. Minta dulu, serahkan ke Allah. Nah, maka kalau ada orang hari ini ngaku-ngaku waliullah, tapi kayak tukang sulap, berarti bukan waliullah. Ya. Tukang sulap itu saknetnya langsung dadi, ya itu. Itu dari mana? Datangnya dari setan, dari jin. Ya, gitu. Jadi jin itu pintar mindahkan tempat, gampang. Ya.
Syaratnya yaitu mengabdi pada mereka. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wali Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah. Justru saking takwanya, mereka tidak merasa punya kekuatan sedikit pun kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa dulu, minta sama Allah, berikan kesembuhan, sembuhkan. Bukan seperti kemudian diusap-usap, minal jinnati waras. Saya pernah minal jinnati waras. Sambil diurut-urut minal jinnati waras. Iyalah. Waras tenan itu karena dia apa? Menyelewengkan Al-Qur'an. Itu pelecehan sama Al-Qur'an. Minal jinnati waras, jadi minal jinnati waras. Sejak itu saya nggak datang lagi. Pernah kan katanya ada tukang urut mandi gitu ya, sangkal putung, luka apa saja sembuh. Nah begitu sampai sana minal jinnati waras, wah istilah waras nih. Pernah juga kejadian itu ada. Saya dikasih tahu sama family, kamu datang ke sana itu apa namanya? Tabib, banyak penyakit sembuh. Nah ketika itu saya datang, beliau nanya macam-macam pas saya sebelum operasi jantung. Wah cerita macam-macam. Yang datang kemarin dari Belanda itu sudah harusnya di ring 5 segala macam cerita. Nah tapi pakai bahasa Jawa kasar, nggak ada rasa hormat sama sekali sama saya. Saya diam saja. Terus setelah itu mbak sampun sak menika dipun cobi kawula. Sik tak terawang. Gini. Wah, nyun pangapunten nika. Mboten saged. Wallahi, saya kaget. Ya. Belum terawang gini terus ngomong bahasanya berubah jadi halus krama inggil. Nyun pangapunten menika, Pak. Mboten saged kawula. Lho, ngendikanipun saged warna-warna. Nika mboten saged saestu. Pun Bapak kundur kemawon. Saya berdiri ya. Terus salaman. Mboten sah salaman. Saya curiga ini pasti mbuh dhek weruh apa. Ya, tapi selama dia begini saya baca ayat kursi memang. Karena kalau sudah nerawang itu kan berarti sesuatu yang gaib. Tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah, ya. Dan orang-orang yang bekerja sama dengan jin. Nah ini pasti pakai jin. Nah kalau kayak gitu bacain aja Al-Falaq An-Nas, kalah dia. Nah orang-orang seperti ini minta bantuannya ke siapa? Jin. Maka bisa wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah, bahwa sungguhnya ada banyak laki-laki dari bangsa manusia minta pertolongan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka mereka diberi pertolongan, kemampuan yang luar biasa, dan itu semua tidak menambah kecuali semakin jauh dari Allah, sesat dan menyesatkan. Ada jamaah kajian saya di Jogja itu, bapak mertuanya dari sejak kecil suka dibantu sama makhluk halus gitu. Nah rupanya sampai tua dia disebut orang pintar. Jadi kalau ada orang datang itu dibisikin di sini, maka tahu apa hajatnya karena dibisikin. Ya tadi. Nah syaratnya apa? Ya patuh pada si jin ini, gitu. Ya. Maka disebut wali syaitan. Tetapi orang yang nggak paham disebut wong pinter, Pak Kiai. Itu banyak seperti itu. Ya. Nabi SAW bersabda, Innallaha qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah berfirman, sabda Nabi, barang siapa yang menentang, melawan, ya, menyakiti, memusuhi waliku,
ya, kekasihku, orang yang aku cintai, ia telah menyatakan perang terhadapku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, wali di sini maksudnya apa? Imam Syafi'i menjelaskan, jika para fuqaha, para ulama, para qurra, para hafidz Quran, orang-orang yang mengamalkan ilmu, mereka tidak disebut waliullah, maka Allah tidak punya wali. Nah, jadi ulama itu waliullah yang mengamalkan ilmu Allah. Ya, orang yang bertakwa itu waliullah, walaupun dia tidak punya kesaktian apapun kecuali dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar karomahnya Abu Bakar? Abu Bakar bisa terbang? Bisa. Abu Bakar kebal pedang? Enggak. Nabi aja nggak kebal. Nabi kebal nggak? Enggak. Orang giginya patah satu, pipinya kena pedang, berdarah, ya kan. Kalaulah wali itu tandanya kebal, maka orang yang kebal pertama kali adalah Abu Bakar setelah Nabi. Menang terus le perang, ya, ora usah latihan. Karena apa? Ya, dia bisa terbang, dia bisa pindah tempat dengan cepat. Ternyata bukan itu. Itu bukan waliullah. Ya, waliullah terluka. Ali bin Abi Thalib terluka, Umar bin Khattab terluka, ya. Dia ngantuk barang, ya. Lapar juga. Ya. Tapi belakangan orang menganggap wali itu yang aneh-aneh, ya. Kayak tadi bahasanya bangsa jin merah mudeng. Ya. Sifat dan karakter wali Allah, karakter itu watak, ya. Sifat dan watak wali Allah. Satu, benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa saja yang beriman kepada Allah, pada Rasulullah, Al-Quran, ya, itu adalah waliullah, kekasih Allah. Allah adalah pelindung orang-orang beriman. Wali itu maknanya pelindung. Wali itu maknanya pelindung juga. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan. Ya, walladzina kafaru auliya'uhumus taghut. Jadi orang-orang kafir itu auliyanya, walinya itu setan, at-taghut. Taghut, setan-setan ini mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Nah, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, taghut itu ada 5 yang paling besar, ya. Kita bahas nanti pada lain waktu, ya. Yang terbesar adalah setan, iblis, itu taghut, ya. 2, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini ciri waliullah, yaitu menjalankan semua perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul. Allah menjelaskan, innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa innadh zalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya mereka yang tidak mengikuti syariat Allah sekali-kali tidak dapat menolak dari keberadaan kamu wahai Muhammad sedikit pun dari siksaan Allah. Dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong, menjadi wali, menjadi pelindung, menjadi orang yang mencintai bagi yang lain. Dan Allah adalah wali, pelindung yang mencintai orang-orang bertakwa. Walinya orang bertakwa adalah Allah, walinya orang zalim adalah setan, gitu. Maka orang-orang zalim itu waliyus syaitan, orang kafir waliyus syaitan, orang ahli maksiat waliyus syaitan, ya. Sementara orang beriman waliullah, ya. Walinya Allah. Nah, wali di sini berarti orang yang dicintai, orang yang dilindungi, orang yang dirahmati, ya. 3, ikhlas dalam beribadah, tidak berbuat syirik. 1 saja tidak berbuat syirik itu waliullah. Nah, sementara orang-orang menganggap bahwa waliullah itu malah sing ora tahu sholat, sing aneh-aneh, ya. Sekarang ini banyak di tempat-tempat kuburan itu ndongane rada aneh nih.
Ya Rabbana ya Kudus sahil lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus bibarokati Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Atau bibarokati Syekh siapa gitu yang di depannya, bibarokati Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf gitu. Itu dibaca sambil di depan apa kubur, nanti nggak percaya buka ya Allah ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus gulai duit itu di depan makam bibarakati. Nah dengan barokah karena mereka meyakini wali. Nah, bahkan mereka meyakini ketika mereka berdoa waliullah itu ruhnya dikembalikan. Nah begitu. Kalau kita nguluk salam itu rohnya dikembalikan. Nah ini perbuatan-perbuatan yang justru berlebih-lebihan ya. Yang kayak tadi sudah saya contohkan, banyak sekali seperti itu yang di YouTube itu banyak kisah-kisah ya khurafat yang mengatakan syekh ini, wali ini, habib ini, kiai ini bisa begini dan begitu ya. Itu. Waliullah bukan seperti itu ya. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan, ikhlas kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami tawasul kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini aulia ya. Ala lillahi dinil khalis. Hanyalah milik Allah agama yang bersih dari syirik itu. Walladzina takhadhu min dunihi aulia, dan orang-orang yang mengambil selain Allah aulia sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai orang-orang yang dipuji-puji, dicintai, itu ma ta'buduhum ma na'buduhum, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah mereka illa liyuqaribuna, kecuali untuk mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Ini alasan orang-orang berbuat syirik, alasan orang-orang nyembah berhala, alasan orang Quraisy nyembah Lata Uzza. Ini ayatnya ya, untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Karena mereka merasa dirinya kotor, banyak dosa, maka harus ada perantara antara mereka dengan Allah. Nah, mereka meminta kepada Lata Uzza. Alasannya kenapa kalau Lata Uzza? Oh, Lata Uzza itu kan berhala, bentuknya batu. Batu kan bersih dari dosa, nggak punya salah. Maka kita meminta kepada Allah dengan perantaraan Lata dan Uzza. Itu. Dalam surat Nuh disebutkan Yaghuth, Ya'uq, ya, Suwa, ya, itu dulunya bukan nama patung, itu akhirnya menjadi nama patung. Dulu Yaghuth, Ya'uq itu ya, Wad, Suwa itu murid-murid terbaiknya Nabi Nuh, orang-orang yang saleh, ya, para waliullah, orang bertakwa. Lalu ya, anak cucunya membangga-banggakan mereka, dibikinlah gambar, dibikinlah patung. Yang keempat, apa itu ciri waliullah? Tidak menjadikan musuh Allah dan musuh Islam sebagai teman setia, penolong dan pelindung apapun agama mereka. Hanya menjadikan Allah, Rasulullah, orang beriman sebagai pelindung, sebagai wali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidhu aduwi, janganlah kau jadikan musuhku, wa aduwakum, dan musuh kalian, aulia, sebagai penolong, sebagai wali-wali. Jadi wali itu penolong, sebagai teman dekat, aulia. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kamu berikan kepada mereka kecintaan.
Waqad kafaru, padahal mereka telah kafir, bima ja'akum minal haq, dengan apa yang datang pada kalian dari al-haq. Maka jangan dijadikan, walaupun itu bapak kamu, ibu kamu, kalau dia kafir jangan dijadikan sebagai tempat pelindung. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang beriman. Wali itu pelindung. Jadi aulia itu bukan harus berarti orang yang aneh. 5, memberikan loyalitas. Loyalitas itu kepatuhan, kecintaan, ketaatan ya kepada Allah. Ini ciri waliullah. Ya. Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kamu, penolong kamu hanyalah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Ya. Jadi yang akan menolong kita itu Allah dan rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, jadikan mereka sebagai penolong. Yaitu yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang selalu rukuk sujud kepada Allah. Wa may yatawallallah, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai wali, pelindung, wa rasulahu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan juga orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sungguhnya kelompok Allah, partai Allah, hizbullah adalah yang pasti menang. Jadi kemenangan itu dengan menjadikan Allah, Rasulullah, orang-orang beriman sebagai pelindung yang dicintai, yang dipatuhi, yang disayangi, yang rindukan. Wali namanya. Hanya menjadikan 3 ini, Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman sebagai teman akrab, penolong. Mereka berkumpul ya, sesama orang-orang beriman, berjuang sama orang beriman. Jadi waliullah adalah orang-orang beriman yang berjuang di atas iman kepada Allah SWT. Nah, kita semua ini bisa menjadi waliullah tanpa harus punya kesaktian. Paham sekarang ya? Jadi waliullah itu enggak harus sakti ya. Ditotok nangis ya bisa waliullah ya. Karena bukan itu maknanya waliullah ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sering dengar orang ziarah Wali Songo ya, kan ceritanya yang ampuh-ampuh, seakan-akan kita itu nggak bisa jadi wali. Kita adalah waliullah kalau kita beriman kepada Allah, kita memperjuangkan agama Allah, itu waliullah ya. Hei orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablihim wal kufar awliya. Nah, ini wali. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan, diolok-olok dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab kepadamu, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang beriman. Jadi waliullah adalah tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nah, itu watak waliullah. Maka nggak mungkin ada waliullah kok dekat-dekat dengan orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang kafir. Nah, sekarang ini yang diidentikan dengan waliullah adalah habaib. Nah, yang disebut para ulama habaib. Nah, kisahnya macam-macam. Ada Habib yang biasanya itu faqih muqaddam, saya nggak ngerti namanya karena memang nggak biasa baca gitu-gituan ya. Itu ada lagi di YouTube itu yang sangat terkenal, bukan Habib, Guru Sekumpul. Wah, itu sangat terkenal sebagai waliullah dan sebagainya ya. Padahal sebenarnya waliullah itu sederhana saja, orang yang takut pada Allah, yang bersih hatinya dari syirik, itu waliullah. Siapa yang akan menjadikan dia kuat? Allah. Kuat dari godaan setan, kuat dari ujian ya. 6, tidak menjadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin. Ini waliullah ya. Berarti makna waliullah jauh dari apa yang selama ini
yakini ya, orang sakti mandraguna ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian lain. Aulia, ini pemimpin. Nah, maka waliullah hanya menjadikan Allah sebagai pemimpin, orang beriman sebagai pemimpin, Al-Quran Sunnah sebagai pemimpin. Yang ketujuh, ini yang paling tinggi, derajat waliullah paling tinggi adalah berjihad, berdakwah dan beramal saleh di jalan Allah. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan tauhid. Sebab itu peranglah kawan-kawan, auliya syaitan, ya, wali-walinya setan, karena sungguhnya tipu setan itu lemah. Nah, maka kalau kita lihat hari ini yang benar-benar menjadi waliullah, yang pertolongan Allah datang dengan begitu cepat adalah saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Gaza. Itulah waliullah, kepada mereka kita berikan kecintaan kita, ya. Kita doakan mereka karena mereka orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran, mencintai agamanya. Karamah itu datangnya di bumi-bumi seperti itu, ya. Kalau antum membaca buku Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan, tulisan Syekh Abdullah Azzam, tanda-tanda kebesaran Allah di dalam bumi jihad Afghan, tapi sudah lama sekali buku ini, akan dilihat bagaimana karamah Allah berikan kepada waliullah, yaitu para mujahidin, ya. Sebagaimana dulu di zaman Nabi, ya, Abu Hurairah kaget waktu perang Badar, pedang kami belum menempel leher orang-orang kafir, tapi kepala mereka sudah putus. Apa itu? Ya, Allah mendatangkan 3.000 malaikat. Nah, itu karamah. Kenapa? Mereka sedang berjuang meninggikan agama Allah, berjihad fisabilillah, ya, berjual beli dengan Allah. Ini adalah wali. Nah, sekarang sifat dan karakter wali setan, ya. Ini Mbah Dukun ini, ya. Orang sebut orang pinter ngapusi. Satu, tidak beriman sepenuhnya kepada Allah, baik sebagai Rabb pencipta, ilah yang pantas disembah dan yang menciptakan semua perundang-undangan, aturan hidup dan syariat untuk manusia yang diturunkan, serta menjadikan Allah sebagai pelindung dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, ya. Jadi orang-orang yang anti syariat Islam itu wali syaitan itu, ya. Orang-orang yang menentang, ya, Al-Quran, orang-orang yang menolak Al-Quran itu wali wali syaitan, ya. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya setan dan pengikut-pengikutnya, ya, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman, wali. Jadi wali, inna syaitana awliya'u lilladzina la yu'minun. Setan itu wali. Setan itu walinya orang yang tidak beriman. Nah, dari sini jelas, ya, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, melanggar aturan Allah, membenci aturan Allah, itu wali setan, gitu. Jadi wali itu ada dua, waliullah. Jadi Corbusier itu wali itu, wali setan, ya, yang bisa nyulap gitu, ya. Sihir itu, hipnotis itu sihir. Hipnotis itu sihir. Nanti kalau ada hipnoterapi, hipnoparenting, apa lagi? Hipnodiet,
Nah, jangan dipakai, itu sihir semua. Ada diet hipnotis itu. Ada tahu kenal Dewi Huges? Nah, Dewi Huges itu dia jualannya apa? Hipno diet. Nah, semua yang pakai hipno itu sihir. Ya. Merubah hati orang dengan cara didoakan dan sebagainya, itu sihir. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sihir yang diajarkan Harut dan Marut itu bukan yang kemudian gunung jadi emas, bukan. Ya. Apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sesuatu yang bisa memisahkan suami dari istrinya. Apa? Sebeh. Apa? Santet itu sihir. Ya, coba jabu itu ya. Coba jabu nambani sikil tatu ya. Itu sudah termasuk sihir. Jadi sihir itu tidak semua yang hebat-hebat. Merubah hati dari suka tidak suka jadi suka, bukan dengan cara dengan cara doa-doa dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi. Ya, saya pernah ditelepon sama jamaah kajian saya di Gerabak. Ustadz, ini saya ada yang aneh. Teman saya ini seminggu lewat depan toko saya, nggak pernah ngelihat toko saya buka. Tutup terus. Setiap mau beli toko bangunan, kok tutup? Akhirnya habis sholat dia nemuin saya. Pak Iko, ngopo tutup seminggu ini? Loh, buka terus kok tutup? Nah, ya sudah, coba antum baca ayat kursi. Nah itu mungkin ada orang lain yang tidak suka dengan pemilik toko ini, ya, biar tokonya laris, toko dia ditutupi. Itu minta bantuan jin. Ini sihir, ya. Perbuatan yang dilakukan ini syirik. Nah, walaupun cuma kayak gitu, ini syirik. Ya. Atau anak muda yang jatuh cinta kemudian minta sama dukun supaya pelet, ya. Atau minta nanti melet-melet malah kayak asu. Ya. Atau minta dipasang susu, syirik ini. Nah, maka jadi yang namanya kesyirikan itu tidak semuanya sesuatu yang hebat, kadang sepele saja. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka hati-hati. Kesyirikan itu sihir. Barang siapa yang melakukan sihir, dia kafir. Ini perlu disampaikannya. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak orang Indonesia sekarang dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit, akhirnya mereka datang ke dukun yang disebut orang pintar. Nabi SAW sabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima anzala bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian meyakini apa-apa yang mereka katakan, maka ia telah kafir dari ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Datang saja, kemudian omongannya dipercaya, kafir, murtad. Dalam hadis yang lain disebutkan, lam tuqbal sholatuhu arba'in. Sholatnya tidak terima 40 hari. Sholatnya tidak terima 40 hari. Datang saja, kemudian dia ngomong, percaya, itu sudah tidak terima sholatnya. Ya. Kok sekarang banyak orang percaya dengan orang-orang yang punya ilmu ghaib, ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha mengetahui ghaib, maka tidak diberitahukan hal yang ghaib itu kepada siapapun illa man irtada, kecuali kepada orang diridhai dari para rasul. Nah, tetapi para setan ini mencuri dengar firman Allah, kejadian-kejadian yang Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya ini dicuri dengar sama
iblis selalu dikabarkan kepada dukun-dukun. Maka memang ada yang kejadian ramalannya benar, karena itu hasil dari setan iblis mencuri dengar, lalu dilempar fa'atbahu syihabun mubin dengan syihab kilat. Nah, itu Al-Quran mengatakan demikian. Nah, orang Indonesia kebanyakan karena saking kagumnya dengan para wali-wali, yang dimaksud adalah orang-orang yang punya kemampuan di luar nalar, akhirnya terjerumus pada kemusyrikan ini. Padahal waliullah adalah bukan seperti itu, ya. Dua, berjihad, berdakwah dan beramal di jalan taghut, jalan setan. Jadi jihad ada dua, fisabilillah dan fisabilit taghut. Jihad di jalan Allah dan jihad di jalan setan. Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir yuqatiluna fisabilit taghut, berperang di jalan taghut, jalan setan. Faqatilu, maka perangnya auliya asyaitan, wali-wali setan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, ya. Jadi jihad itu ada dua, fisabilillah dan fisabilis syaitan. Wali juga ada dua, waliullah dan wali syaitan. Maka kalau disebut wali itu udah mesti itu wong soleh, ya. Ada Gus yang orang tahu keramas, ya. Rambutnya nggak bisa dipotong, bukan itu waliullah, ya. Itu dukun itu, ya. Kenapa? Ya memang mereka mengamalkan amalan-amalan. Ada kitab namanya Bustanul Arifin. Namanya kitab Bustanul Arifin. Bukan Bustanul Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif. Ada tapalke ini. Itu namanya mujarrobat. Mujarrob itu kan sudah teruji. Obatnya mujarab itu sudah teruji. Nah, kitab mujarobat itu kitab-kitab yang sudah teruji. Nah, itu ada kitab namanya Syamsul Ma'arif. Saya pernah punya teman yang memang dia belajar gitu. Ya orang bilang sakti. Tapi ya alhamdulillah. Kalau sama saya ya nggak berani. Jadi kayak gitu itu kalahnya sama orang yang beriman dan tidak takut kecuali pada Allah. Nah, pernah saya ceritakan suatu ketika di sekolah, waktu itu masih di TKIT, ada sebuah TKIT di Gerabak mau mengadakan hipnoparenting. Apa itu hipnoparenting? Ya, anak diajari sesuatu sehingga langsung patuh kepada orang tuanya, nangis-nangis, minta maaf, dibacakan sesuatu gitu ya, diikuti omongan saya gitu ya, kayak hipnotis Romi Rafael, tahu? Nah gitu, atau siapa yang suka dari Corbuzier kayak gitu. Nah, saya nggak tahu karena kebetulan sedang pergi, pas lagi lihat kok ada undangan, saya langsung datangi. Ustadzah, ini kok ada acara seperti ini, apa betul? Betul Ustadz, sebentar lagi mulai. Sebentar, jangan mulai dulu sebelum saya ngomong sama narasumbernya. Akhirnya saya panggil, Ustadz, antum betul mau ngajar hipnoterapi? Hipnoparenting, betul Ustaz. Nah gini, sebelum antum hipnotis anak-anak itu coba hipnotis saya. Saya hipnotis, nanti saya baca ayat kursi. Sekarang coba hipnotis. Oh enggak, gini Pak. Enggak, hipnotis itu sihir. Merubah dari nggak suka jadi suka tiba-tiba itu kan, ya, langsung tiba-tiba bareng sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Nah, coba tolong hipnotis saya. Nah, beliau nggak berani. Nah, mungkin pernah saya ceritakan bahwa suatu ketika saya mengikuti pelatihan NLP, udah pernah saya cerita? Neuro Linguistic Program itu ilmu yang biasanya dipelajari para pendeta untuk mempengaruhi jemaatnya, dari mulai cara ngomongnya, cara intonasinya itu sehingga orang terpukau. Mahal itu.
Saya pelatihan 3 hari, waktu karena ada yang bayarin 3 hari tahun 2000 5 juta. Nah, saya ikut waktu itu sampai pada sesi sugesti. Bagaimana meyakinkan diri dengan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nah, semua disuruh berdiri. Nah, ada yang di depan namanya Pak Steven namanya, dia orang Katolik, dia nyuruh menginstruksikan, tolong bapak-bapak, ibu-ibu silakan berdiri dengan bahasa pejamkan mata dan seterusnya gitu ya. Nah, sampai suatu ketika saya ikuti, seumur hidup baru sekali itu saya merasakan mendengar omongan orang, kepala saya kayak ditusuk-tusuk jarum. Ada yang nggak bener nih. Saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Lama-lama kayak masuk ke lorong waktu. Muter-muter nggak, waduh, ada apa ini ya? Nah, tapi saya punya keyakinan, saya ikuti aja, saya pasti menang. Karena saya paham, ya inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Setan itu lemah. Cuman kalau saya lanjutkan, saya yakin Bapak Steven itu pasti akan sakit atau celaka, minimal pingsan gitu ya. Tapi kan ini bukan sedang menyerang saya, ya Pak Steven ini lagi menjelaskan bagaimana ya yang namanya sugesti itu sangat berpengaruh. Nah, akhirnya saya ngalah, tidak saya lanjutkan ayat kursinya. Dah, apa yang terjadi? Saya terduduk dan pusing mau jatuh. Dah, sesi selesai. Tiba-tiba ada orang namanya Pak Saiful, ya bukan Pak Steven, datang ke saya. Nyalami saya, Bapak bukan sembarang orang. Kenapa Pak? Ngaruh Pak, gitu. Jadi rupanya yang satu tim itu berasa. Ngaruh gimana Pak? Ya terasa, Bapak ngapain? Ya baca ayat kursi. Dia langsung, terus ketika selesai sesi makan, Pak Steven yang ngomong, Bapak kuat ya, gitu. Nah, padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma baca ayat kursi dan yakin pertolongan Allah. Ya, jangan percaya bahwa kita punya kekuatan. Ya, kita baca itu bukan kemudian baca kayak baca rapal itu enggak. Allahu la ilaha illahu. Ya Allahu la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dengan diyakini itu kuat melawan ya, sihir apapun, ya, kuat. Bahkan kalau umpamanya kok kalian berani ngadepi tukang sihir kelas dunia, dapat Copperfield, kuat hanya dengan satu. Buktinya apa? Anak kecil, ya, pemuda di zaman Bani Israel melawan tukang sihir segitu banyak, menang dia. Kenapa? Ya, karena pertolongan Allah. Dia membawa nama Allah, menyebut nama Allah, Bismillah, hanya dengan kata Bismillah. Tapi Bismillah itu dengan penuh hati. Nah ini, maka di situ luar biasanya waliullah, orang yang mencintai Allah, yang dekat dengan Allah, walaupun dia tidak punya kesaktian. Itu sudah kesaktian. Ternyata nyalami, Bapak bukan sembarang, kaget saya loh. Saya orang biasa Pak. Nah, ini 2 kali saya merasa, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Cuma saya waktu itu yakin, ya, kalau ini batil pasti kalah. Nah, keyakinan itu bukan ke diri saya lemah, tapi Allah yang maha kuat yang memberikan kekuatan pada saya. Nah, suatu ketika ada kejadian, ada yang kesurupan atau apa. Nah, saya nggak bisa waktu itu. Bismillah saya baca ayat kursi. Saya bilang ini, ya Allah, kalau orang ini nggak bisa saya sembuhkan, ini satu kampung datang ke dukun itu. Ya, satu kampung datang ke dukun karena Pak Ustadz nggak bisa nyembuhin kan gitu. Ya Allah, berilah pertolongan saya. Ya, bantulah orang ini, sembuhkanlah. Sembuh. Akhirnya kan, ya bukan, sekali lagi, bukan karena kekuatan siapapun kita bisa, asalkan tawakal pada Allah. Serahkan pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya.
Maka kalau tiba-tiba ada kayak gitu, yakin, ya Allah, kalau ini saya tidak bisa menolong, mungkin orang ini akan ke dukun. Jadi jatuhlah dia pada kesyirikan. Bahkan mungkin satu kampung. Alhamdulillah sejak itu kemudian kalau ada apa-apa, jadi minta tolong saya. Nah, saya ajari aja udah pakai baca-baca ayat kursi, pakai di kampung nih agak pelosok. Nah, saya lanjutkan. Nah, maka di sini ciri wali setan juga sama, berjihad, berdakwah, berinfak, tapi di jalan setan. Bedanya itu. Malah ini enggak henti-henti. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menginfakkan harta itu terus-menerus, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Ya. Jadi menyokong kemaksiatan itu namanya waliyus syaitan, menyokong kebaikan waliullah, gitu. Menolong agama Allah. 3. Mencari izzah, kekuatan, harga diri dan kejayaan dari selain Allah. Ya, ini bisa berupa apa saja. Datang ke dukun-dukun, datang ke makam-makam, datang ke tempat-tempat keramat. Ya. Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Ya. Percaya dengan perdukunan. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin, apakah mereka mencari kekuatan di seorang kafir itu? Maka sungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Nah. Alladzina yattakhidhul kafirin, yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir aulia sebagai wali. Orang kafir sebagai wali, sebagai penolong. Jadi orang-orang yang menolong orang kafir itu wali namanya, wali syaitan. Nah, tapi orang-orang yang menolong orang mukmin itu wali, waliullah, waliul mukminin. 4 cenderung bergaul dan ridho kepada orang zalim, baik zalim dalam konteks melakukan syirik dalam ibadah, maupun zalim dalam konteks dalam perundang-undangan. Ya. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, bergaul dengan mereka serta meridhai perbuatannya yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong aulia selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Jadi aulia itu penolong. Aulia Allah adalah para penolong agama Allah, orang-orang yang cintai Allah. Nah, ini aulia syaitan. Janganlah kamu cenderung pada orang zalim, maka kalian akan dimasukkan ke neraka, ya. Yang 5, cinta dunia dan takut mati. Ini ciri wali syaitan, ngejar dunia, ya, sampai lupa ibadah, tidak peduli halal ataupun haram. Itu ciri wali syaitan. Katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mengklaim bahwa sungguhnya kamu sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang yang benar. Mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Ini. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'ulillah. Hei orang-orang Yahudi, kalau kamu itu mengaku sebagai wali-wali Allah, ya, dan bukan orang lain, hanya kalian, maka mintalah agar kamu dimatikan. Nah, kalau kamu berani minta dimatikan oleh Allah, maka kamu itu wali Allah. Nah, ngakunya mencintai Allah. Ya, ini yang bisa sampaikan tentang waliullah dan walius syaitan. Jadi kesimpulannya, ya, memang banyak, ya, di antara wali-wali Allah itu diberikan karamah. Karamah ada 2 macam. Karamah yang berupa hal-hal yang luar biasa,
yang tingkatnya di bawah mukjizat. Ya. Contohnya karomah yang diberikan kepada orang-orang yang sedang mendapatkan kesulitan, tiba-tiba diberikan kemudahan. Itu karomah. Orang-orang yang sedang berjuang diberikan pertolongan, itu karomah. Tetapi karomah yang sejati justru adalah istiqomah dalam ketakwaan dan keimanan. Karena itu yang dibutuhkan oleh setiap mukmin. Ya. Kalau cuma bisa terbang itu nggak terlalu dibutuhkan, bisa naik pesawat. Nah, pengen cepet tekan numpak motor iso gitu. Wis akeh carane ya. Nah, bisa makanan mak betunduk pakai GoFood. Sekarang, jadi nggak harus begitu, sekarang banyak ya. Maaf ini sedikit melenceng ya. Nikmat dunia itu dulu di zaman Fir'aun ora ana es mangel. Nek Fir'aun tangi sekarang nang donya, iki swarga. Ya. Butuh adem ya, kepanasan nggak usah manggil budak suruh ngipasi, tinggal cetet urip. Ya. AC ya, tinggal pakai remote urip ya. Mau manggil apa? Pembantunya ora usah bengak-bengok, pakai handphone. Lu ngerti swarga. Maksud saya apa? Nikmat dunia itu hari ini umpamanya ya. Oh, maaf, 50 tahun yang lalu yang namanya orang kepanasan tuh kipas-kipas nganggo apa namanya kipas yang dari bambu itu ya, ora hilang-hilang panas sih. Hari ini ya ada yang pakai kipas dicethetke, ini ada yang pakai remote, ada yang pakai AC. Ya. Jadi kenikmatan yang dinikmati orang hari ini mungkin dianggap oleh orang 200 tahun yang lalu adalah swarga. Nggak ketemu nalar. Kalau bisa ya, coba tanyakan mungkin ya, kira-kira kalau orang 200 tahun yang lalu kebayang nggak ya subuhan di Indonesia, buka puasa di Saudi, sahur di Amerika. Padahal waktu itu baru ada onta ya kan, nggak bakal kepikir wah genah malaikat ini. Sekarang orang itu dari malaikat angger sugih duit tuku pesawat pribadi ya, atau nyewa sama Raffi Ahmad ya. Ya toh, mangkat bar subuh ya, wah rasanya ada antri kan, nah sampai Mekah, nah sholat zuhur, nah, langsung berangkat ke Amerika, selesai. Itu kalau orang dulu, wah ngayal gitu ya. Nah itulah dunia seperti itu. Kira-kira ya, surga seperti apa? Nah, jadi nggak bisa bayangkan. Orang dulu itu nggak bisa bayangkan. Nah ini masih dunia, ya, masih dunia. Nah, maka yang namanya kehebatan-kehebatan itu suatu ketika dianggap sepele. Ya, dulu yang namanya bisa bikin panah atau yang ya sekarang tinggal mencet remote udah lebih tekan Israel. Nah, maka ya waliullah hari itu dengan hari ini beda. Ya, mungkin waliullah hari ini bisa mematikan sistem komputer. Waliullah orang kudu iso terbang. Ya. Nah, gambarannya gitu ya. Dulu waliullah ketika perang itu bisa apa namanya kehebatannya, kalau mungkin dalam cerita kayak apa Joko Sembung kan. Nah sekarang berbeda karena dunia sudah berbeda. Nah apalagi di hadapan Allah SWT yang maha luar biasa. Bahkan ikhwan fiddin rahimakumullah, waliullah itu orang-orang yang kadang-kadang pertolongannya sangat sepele. Di hadapan Allah itu sangat sepele. Contohnya ya,
ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Thur, itu pertolongannya tidak datang dengan cara yang hebat. Cuma apa? Ada laba-laba bikin sarang. Nah, orang-orang Quraisy di situ doa utrek-utrekan. Ora mungkin rene wong ini ada sarang. Pertolongan Allah datang dengan cara membuat orang ini berantem. Mbok ya ada satu wis timbangane ribut jajal. Mbok jajal, enggak ada yang usul gitu kan. Bener enggak? Kalau umpamanya ada yang usul, mbok wis jajal kowe siji melongok mlebu. Ternyata enggak ada. Allah gerakkan hatinya untuk tidak berpikir ke sana. Sepele itu pertolongannya. Nabi Musa itu satu di antara ribuan bayi Bani Israel yang mau dibunuh. Logika manusia, kalau yang ngancam itu raja, maka jangan dekatkan ke istana gitu ya. Yang mau bunuh Fir'aun, kok cara menyelamatkan Musa dikeleke untuk ke istana. Masuk akal enggak? Nah, ternyata apa cara pertolongan Allah? Dijadikanlah istri Fir'aun ternyuh. Ah, mesake wong bayi kaya ngene kok arep dipateni. Wis tak openane, bojone dirayu. Mas Fir'aun. Lah piye? Wah, aja dipateni mesake tak openi, tak jamin ora kelakon. Nah, gitu. Apa pertolongan Allah dalam bentuk dijadikan hatinya istri Fir'aun terenyuh. Enggak perlu kemudian di tentara, enggak cukup satu orang wanita dibikin terenyuh, si Fir'aun terayu, kena rayuan, selesai. Sampai gede ya, orang yang akan membunuh Fir'aun ini dikasih makan, dirawat sama Fir'aun. Aman banget toh. Gimana nggak aman? Nggak akan kebunuh orang yang kebunuh di sini malah sing gendong. Nah, coba. Dan itu sampai besar, sampai dia dewasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan menjadi nabi. Barulah ketika dia ada perkelahian dengan seorang anak buahnya Fir'aun, dia mukul, barulah itu Musa dicari-cari. Tapi sebelumnya itu diopeni sama Fir'aun. Nah, ini waliullah bukan? Waliullah, padahal tidak ada kehebatan apa-apa toh. Ya, itu. Jadi pertolongan Allah itu ya, bisa jadi hanya sepele. Nabi Ibrahim ditolong dengan cara mendatangkan apa? Lalat masuk ke telinganya Namrud. Matilah ia. Ya. Jadi itulah pertolongan Allah kepada wali-wali Allah SWT. Demikian saya kembalikan kepada pembaca. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.